Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu nasarahu wa wala hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman ajma'in. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu hadirat, bapak-bapak hadirin, jamaah kuliah Duha Masjid Agung Sunda Kelapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Patut kita bersyukur sesibuk apapun kita bisa konsisten untuk berpihak kepada ketaatan kepada Allah. Seraya berharap semoga ketaatan kita, khususnya sholat kita, mencari ilmu kita, ibadah kita, aktivitas yang sifatnya duniawiyah sekalipun, mudah-mudahan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, semakin mencerdaskan pikiran kita, melapangkan hati kita, menambah wawasan keislaman kita, dan terpenting adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita berakhir dalam kehidupan ini, berakhir dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat-sahabat, dan para pengikutnya yang insya Allah kita termasuk di antaranya. Hadirin yang berbahagia, disuguhkan kepada saya dalam kajian duha pagi ini adalah keutamaan sabar dalam beribadah. Berarti yang membuat tema ini tahu bahwa sabar itu adalah penting. Sabar itu adalah utama. Sabar itu adalah kunci kehidupan kita kalau kita ingin sukses. Demikian pula hidup ini salah satu tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk ibadah. Baik ibadah mahdhah ataupun ibadah ghair mahdhah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Ya. Wa ma khalaqtul insa wal jinna. Tidaklah Allah menciptakan yang namanya etnis manusia dan jin kecuali untuk mengabdikan diri kepadanya. Ins itu sebutan manusia secara kelompok manusia. Kalau jin itu kelompok tersendiri juga, ya. Salah satu sebutan manusia dalam Al-Quran Al-Insa, ya. Nah, apa keutamaan sabar? Ini yang harus kita garis bawahi. Secara bahasa, sabar itu adalah al-asbat. Ya, kali lagi al-asbat. Al-asbat atau as-sabat. As-sabat atau as-sabat.
As-sabat alif lam sa ba alif ta. As-sabat. As-sabatu ala awamirillah. Artinya konsisten, keteguhan, ketetapan, kesetiaan terhadap ketaatan kepada Allah. Itu namanya sabar. Lawan daripada sabar adalah al-ajilah, tergesa-gesa, terburu-buru, keluh kesah, enggak sabaran, ya, ngedumel. Jadi orang ngedumel tuh enggak berarti enggak sabar tuh. Lekas marah, itu namanya lawan daripada sabar. Karena itu keutamannya apa? Satu, ya, nah juga kuliah Bu, pelan-pelan ya, pelan-pelan kuliah. Lain dengan ceramah, ya, ini kuliah. Kalau kuliah pelan-pelan. Yang namanya keutamaan sabar pertama, dalam perspektif hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sabar itu ajib. Sabar itu perkara luar biasa. Sabar itu istimewa. Makanya disebut ajaban li amril mu'min. Inna amrohu kullahu lahu khairun. Sungguh menakjubkan bagi orang yang beriman, yang sesungguhnya semua perkara itu bagi orang beriman adalah khair, baik. Apapun perkaranya. Perkaranya semuanya baik. Kalau perkaranya baik semuanya ya ajib, luar biasa. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, yang tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh orang beriman semata. Kenapa? In asabatahu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Kalau mendapatkan kelapangan, keberuntungan, bisnisnya berhasil, pangkatnya naik, ujiannya lulus, dagangnya maju, badannya sehat, anaknya ada yang ngelamar, dan lain sebagainya berupa kelapangan, maka ia bersyukur. Syukurnya itu bagi orang beriman adalah baik atau kebaikan. Sebaliknya, wa in asabatuhu dharra'u sabara. Kalau mendapatkan kesempitan, dagangnya bangkrut, suami enggak pulang seminggu, ya kan? Sedih enggak Bu? Sedih kan? Ya, kerjanya di PHK, anak bandel, usaha pun gak maju-maju, sakitnya terus, udah sakit tipes, sakit bengek, sakit gatal, sakit udah macam-macam sakit. Ya, ia bersabar, ya, sabara fakana khairan lahu. Maka kesabaran itu pun baik bagi orang beriman. Baik itu bagi siapa? Bagi orang beriman. Lil mu'min, bukan lil muslim. Nah, ini bahasa yang dipakai aja awas. Kalau orang beriman pasti sabar. Kalau orang Islam belum tentu. Emang beda. Kalau menurut Al-Quran beda. Lihat di dalam surat Al-Hujurat ayat 14.
Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Baduy mengatakan kami telah beriman. Qul aslamna. Jadi katakan kepada mereka itu baru beriman. Kenapa? Falamma yadukhulil imanu fi qulubikum. Karena imannya belum masuk ke dalam dadamu. Loh, itu lain kan? Kulam tu'minu. Walakin kulu aslamna. Ya, jadi katakan. Katakan ya Muhammad, lam tu'minu. Kalian semuanya belum beriman. Belum beriman. Baru Islam. Ini makanya ada Islam keturunan. Islam keturunan. Ya, belum. Sementara imannya belum masuk. Karena imannya belum masuk, ada nggak orang Islam yang judi? Ada orang Islam yang jadi PSK? Ada orang Islam yang doyan maksiat? Ada orang Islam yang korupsi? Korupsi gede-gede lagi kan? Ya awas itu kan. Nah itu namanya muslim. Sementara ini adalah mumin. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang mau berzina udah di kamar, udah nggak ada orang, ya berdua di kamar hotel, udah serba gitu kan. Tapi kalau iman datang, nggak akan bakalan jadi. Oh, makanya ajib. Dan itu pahalanya luar biasa. Yang akan mendapatkan perlindungan Allah nanti di saat matahari sejengkal panasnya. Itu ajib, makanya ajib. Jadi keutamaan sabar ajib. Luar biasa. Satu. Yang kedua, orang sabar itu ya pasti diikuti oleh Allah. Artinya rahmat Allah akan selalu ngikut. Rahmat Allah kemanapun akan diingatkan oleh Allah. Malaikat akan diutus. Makanya disebut innallaha ma'as sabirin. Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Hei orang-orang beriman kan? Bukan orang-orang Islam kan? Hei orang-orang yang beriman. Mintalah pertolongan kepada Allah kalau punya masalah. Dengan cara apa? Dengan penuh ketabahan, dengan penuh ketaatan, dengan penuh konsistensi, dengan penuh kemantapan, kesetiaan, tuh, dan mendirikan sholat tengah malam bangun, maka Allah akan memberikan petunjuk. Innallaha ma'as sabirin. Dua keistimewaannya. Sabar tuh istimewaannya. Yang ketiga, yang namanya sabar itu kan secara garis besar sabar itu ada tiga. Ada sabar dalam taat kepada Allah, ada sabar dalam menghadapi musibah, ada sabar dalam arti menjauhkan diri dan menghindari diri dari maksiat. Itu sabar. Jadi sabar itu, ya Allah, subhanallah Bu. Nah, ini belum dalam ibadahnya ini, baru keutamaan dulu, karena dikasih judulnya gitu. Yang ketiga, orang yang sabar pasti akan mendapatkan berita baik. Wa basyiris sabirin. Karena itu wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfusi wasamarat wa basyiris sabirin. Yang namanya manusia
walanabluwannakum, sungguh akan kami uji. Uji dengan rasa khauf, minal khaufi walju, dengan rasa tidak puas, lapar. Ya kurangnya jiwa, ada fluktuasi, kadangkala sedih, kadangkala riang, kadangkala sempit, kadangkala lapang, kadangkala ketawa, kadangkala nangis. Wala anfus was samarot. Ya, ju minal khauf wal ju wa naqsi minal amwal, termasuk harta. Wa basyir sabirin. Kasih tahu kabar gembira kata Allah bagi orang-orang yang sabar. Wait and see, lihat nanti ke depan orang yang sabar. Tuh, itu keutamaan namanya. Keutamaan orang yang sabar itu pasti. Kemudian yang namanya sabar, makanya disebut min azmil umur. Wasbir ala ma asabaka, inna zalika min azmil umur. Makanya ada namanya nabi yang disebut ulul azmi, sabarnya ekstra. Sabarnya ekstra itu seperti yang di dalam surat Ali Imran terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Bukan hanya sekedar sabar, tapi nanti di titik-titik tertentu kamu harus tingkatkan kesabaran. Pamannya nih, contoh yang paling realistik. Suami nggak pulang satu malam, sabar. 1 bulan nggak pulang, sabarnya harus ditingkatkan. Bisa nggak itu Bu? 3 bulan nggak pulang-pulang, makin sabar. Betul nggak? Nah, kalau laki-laki misalnya laki-laki kaya, ganteng, ilmunya banyak, ada cewek yang rayu, 1 orang sabar, kalau 10 orang tingkatkan kesabarannya, ayo. Ya, supaya jadi ulul azmi. Ini baru dirayu 1 orang udah kelepek ya Bu ya. Nah, itu namanya nggak sabar. Sabar. Nanti lihat orang yang sabar istimewa. Jadi kita harus tahu, makanya harus tahu istimewa sabar itu bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Itu dalam nasihat Luqman ya terhadap anaknya begitu juga. Sabar pasti akan menghapuskan dosa-dosa. Itu janji Allah. Sabar itu menghapuskan dosa-dosa, ya. Illalladzina sabaru wa amilus solihat ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Selain dikasih ampunan oleh Allah, ya, orang sakit sabar menghapuskan dosa-dosa. Orang disakiti sabar menghapuskan dosa-dosa. Bahkan dapat gratis pahala. Ya, orang dipitnah sabar aja, biarin. Ya, kalau kita sabar menghapuskan dosa, nanti kita dapat bonus pahala dari orang yang memfitnah. Enak nggak Bu? Enak lah. Makanya kalau kita dipitnah, benar-benar dipitnah nih, ya, bukan kenyataan. Nah, tapi fitnah, ya, hoak gitulah. Fitnah, tahu persis orang yang memfitnah kita. Ketemu, ucapkan terima kasih. Bila perlu kirim kado. Ya kado, tulisan terima kasih ya atas fitnahannya, saya kasih hadiah karena pahala sampean nanti di akhirat akan beralih kepada saya. Jadi kamu rajin-rajin sholat ya gitu kan, puasanya yang ngerjain supaya pahalanya banyak, nanti melimpah kepada kita. Enak nggak Bu? Wah, itu awas. Yang keberapa tuh Bu? Orang yang sabar berikutnya, apa keutamaan sabar? Orang sabar pasti akan dibalas dan disempurnakan, bahkan dilipat gandakan semua kebaikan yang pernah kita perbuat. Jadi apapun yang pernah kita perbuat, ya, dalam surat Az-Zumar
ayat yang ke-10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan menyempurnakan bagi orang-orang yang sabar penyempurnaannya tanpa hisab, tanpa perhitungan. Makanya nanti di akhirat ada yang yang mengagetkan, ajib juga, ajaban juga. Apa yang mengagetkan? Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Waktu di dunia padahal saya ingin rumahnya ya kaya-kaya begitu, tapi di akhirat lebih. Bagi laki-laki dulu saya inginnya istri saya itu cuma ya kaliber Ilona Steller, Madonna, Elizabeth Taylor umpamanya gitu kan. Tapi nanti dikasih oleh Allah yang Masya Allah. Tuh. Dikala orang waktu di dunia cuma ingin tapi tidak dapat. Waduh, diskotik enak tuh yang di diskotik. Tapi kita sabar tidak mau tergoda dengan glamornya diskotik, dengan perempuan-perempuan yang ya seperti itulah. Sabar. Nanti kita akan diberikan oleh Allah yang di luar ekspektasi kita. Mazid namanya tambahan. Tuh. Bu. Hebat, sabar Bu. Sabar, makanya sabar. Tuh. Yang berikutnya. Sabar itu ya. Sabar itu kalau dalam peperangan pasti menang. Kuncinya sabar, termasuk orang Palestina. Saya yakin kalau sabar terus ini menang. Menang itu, siapapun. Lihat dalam surat Al-Anfal ayat 65. Iyakum minkum isruna sabiruna yaglibu mi'atain. Ada 20 orang yang sabar pasti akan mengalahkan 200. Kuncinya sabar. Wa iyakum minkum mi'ah 100 yaglibu alfan minal ladzina kafaru. Pasti akan mengalahkan 1000 orang-orang kafir. Dulu ingat nggak Afghanistan? Ya, menghadapi Rusia. Itu karena sabar. Sabar. Makanya termasuk orang sabar itu pasti optimis. Orang sabar itu optimis. Ya, coba lihat namanya kisah Tolut dengan pasukannya. Ya. Melawan Jalut. Tapi orang diuji, mubtalikum binahar, paman syariba minhu falaysa minni. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni ila man ightarafa ghurfatan biadi. Itu tentara jauh. Siapa kata Tolut? Kalau minum ya bukan umat saya. Bukan golongan aku. Tapi kalau tidak minum kecuali hanya seteguk, maksudnya ini nih biadi manik tarofa gurpatan biadi segini aja, udah. Itu adalah fa'inahum ini golongan aku. Tapi pasyaribu pada umumnya minum air, pokoknya puas-puasan minum. Illa qalila minhum, kecuali sedikit saja yang ikut. Ya, makanya itu. Tapi kalau orang yang sedikit itu apa? Dia mantap. Kalau mereka yang minum itu takut dengan apa? La taqata lanal yaum bijaluta wa junudi. Kami takut menghadapi si Jalut dengan pasukannya. Pada gelisah. Tapi yang minumnya cuma sedikit, ikut Tolut. Apa mereka mengatakan? Kamin pi'atin, qalilatin, ghalabat pi'atan kasirah bi'idnillah. Betapa banyak pasukan kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah. Contohnya apa? Perang Badar. Sabar tuh perang Badar. Ya, bagaimana?
Yang sedikit itu bisa mengalahkan 300, bisa mengalahkan 1000. Nah ini sekarang biar Zionis Israel pakai apapun, kalau orang Palestina sabar, entar juga letih sendiri mereka. Makanya umat Islam awas, harus jangan pelit, kirim tuh sembako sebanyak-banyaknya. Mereka nggak butuh senjata, enggak. Mereka butuh spirit dukungan. Nah itu sabar. Sudah Bu ya? Udah? Baik. Ya. Sekarang siapa yang termasuk kategori orang yang sabar itu siapa? Dan orang yang sabar itu akan dikasih petunjuk oleh Allah. Akan dikasih petunjuk. Termasuk pemimpin. Wa ja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara pemimpin Bani Israel ketika itu. Termasuk kalau sekarang jadikan pemimpin yang memberikan petunjuk kepada rakyatnya atas apa yang diperintahkan oleh Allah selama mereka pemimpin itu sabar dan yakin. Jadi orang yang sabar, pemimpin yang sabar itu yakin dengan ayat-ayat Allah. Jadi siapa yang sabar? Yakin dengan ayat-ayat Allah. Jadi ibu harus yakin tuh. Contoh nih. Allah ngomong begini dalam surat Ar-Rahman. Hal jazaul ihsani illal ihsan. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Harus yakin itu. Bukankah kebajikan itu atau kebaikan itu balasannya hanyalah kebaikan? Bukankah siapapun di antara kalian berbuat baik, kebaikan itu akan kembali kepada dirinya. Siapapun yang berbuat buruk atau jahat, maka kejahatan itu akan kembali kepada dirinya. Harus yakin. Harus yakin itu. Harus yakin. Kita harus yakin. Kebaikan, makanya orang yang sabar harus terus istiqomah, berbuat baik terus. Jangan mengharapkan balasan, udah itu urusan Allah. Urusan Allah. Kata orang Sunda bilang, kata Allah itu mah urusan aing. Ya urusan aing itu udah. Hasil itu urusan aing, kata Allah gitu. Jadi itu udah pasti. Makanya orang yang sabar harus terus istiqomah dalam berbuat kebaikan. Kebaikan terhadap anak, kebaikan terhadap istri, kebaikan terhadap suami, kebaikan terhadap tetangga, kebaikan terhadap teman, kebaikan terhadap negara, kebaikan terhadap perusahaan. Terus saja, pasti. Coba kalau pemimpin-pimpinan yakin nih di Indonesia, pimpinan yakin dengan ayat-ayat Allah, kebaikan pasti dibalas kebaikan, kejahatan pasti akan kembali kepada dirinya. Cepat makmur di Indonesia. Jadi kalau kesimpulannya sekarang sulit terus bangsa Indonesia karena apa itu? Karena pemimpinnya tidak yakin dengan ayat-ayat Allah. Gitu anunya. Makanya harus yakin, termasuk umpamanya ibu harus yakin. Ya, yakin. At-talaqu marratani, talak itu 2. Fa imsakun ya bima'rufin aw tasrihun bi ihsanin. Talak suami istri kalau sudah tidak ada kecocokan, maka ada peluang pintu darurat untuk berpisah, suami mentalak istri. Tetapi kalau umpamanya teguh tidak ada perselisihan, maka perlakukan istri itu secara baik. Kasih nafkah lahir dan kasih nafkah batin. Kuatnya belanja 25.000, istri harus menerima karena suami mampunya cuma 25.000 sehari. Suami pun jangan nuntut makan dengan daging sapi. Iya, kalau ngasih belanjanya 25.000. Iya. Bu, kira-kira bisa nggak 25.000 masak? Bisa Bu. Ya belikan daun singkong.
Iya, udah makanya sama daun singkong, daun kangkung aja udah. Ya, mampunya 50.000, 50.000 itu namanya ma'ruf. Mampunya 100.000, 100.000. Mampunya 1 juta, kasih 1 juta istri. Mampunya 1 bulan 1 miliar, kasih 1 miliar. Ada Bu yang 1 miliar Bu sebulan? Ada. Itu namanya ma'ruf. Ma'ruf tuh di situ. Tapi istri pun jangan mentang-mentang terlalu gampang. Akhirnya berfoya-foya nggak jelas. Jangan tuh. Sabar karena harus mengendalikan nafsu. Tapi kalau sudah tidak ada kecocokan, harus yakin dengan kata Allah. Kalau tidak ada udah tasrih, pisah. Talak, tapi biihsan dengan cara yang baik. Lebih di atas ma'ruf, ihsan. Contoh, kalau sudah ada kebijakan udah punya anak 2, masih kecil-kecil. Ya, masih balita. Rumahnya ada 1. Kata suami, udahlah kalau gitu kayaknya mama kita bertengkar terus, kayaknya mama enggak sempit terus, enggak pernah bahagia. Dan saya pun merasa tersiksa dengan mama. Jadi kalau umpamanya terus percuma, udahlah kita berpisah, saling mendoakan. Itu rumah silahkan kamu tempati, nih anak didik, saya nanti kasih uang belanja. Saling mendoakan supaya kamu dapat suami yang lebih cocok, pas, galagacok, cocok. Tuh, begitu juga istri mendoakan suami. Ini namanya biihsan. Harus yakin tuh. Bu, paham? Jadi itu sesungguhnya. Begitu juga Nabi menyatakan isnani yu'ajilumullah fid dunya al-baghy wa uququl walidain. Ada 2 dosa yang tidak ditangguhkan siksanya tapi akan disegerakan di dunia. Apa itu? 1, al-baghyu, zalim. 2, dosa anak terhadap orang tua. Lihat kalau anak dosa sama orang tua, lihat nanti. Itu pasti itu. Dan termasuk zolimnya suami terhadap istri. Lihat, tiba-tiba ditangkap KPK tuh. Ya, beneran itu. Tiba-tiba kerjanya dipecat. Nah, itu awas. Karena ada istri yang dizolimi, dia doa. Ya, makanya ittaqu da'watal mazlum. Ya, hati-hati, takutlah terhadap doanya orang-orang yang dizolimi. Udah, makin dizoliminya semakin banyak. Nah, oke? Itu yang namanya siapa yang sabar? Yang yakin dengan ayat Allah, yakin. Yang kedua, siapa yang sabar? Sabar itu harus husnuzon kepada Allah. Husnuzon, berbaik sangka. Asa an taqru syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kita tidak suka itu baik bagi kamu. Boleh jadi apa yang kita suka jangan-jangan tidak baik bagi kita. Itu harus optimis tuh. Jadi begitu husnuzon terus. Jadi kita kalau ingin sabar harus husnuzon sama Allah. Kita doa, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya tolong suami saya pangkatnya naikkan ya Allah. Ya Allah, rezekinya supaya melimpah ruah. Itu mobilnya baru Avanza, supaya punya 10 mobil. Tapi enggak dikasih-kasih, enggak suka kan istri. Justru itu yang terbaik bagi istri yang berdoa seperti itu. Husnuzon. Tapi kalau diterima oleh Allah diizinkan, tapi belum tentu diridhoi, diizinkan. Loh, udah saya kasih suamimu tuh, pangkatnya tinggi, uangnya banyak. Tapi kawin lagi. Ayo. Bu. Ya. Yang disenangi ternyata nggak bagus bagi kita. Makanya kita harus paham tuh. Husnuzon. Ini kalau kita ingin sabar, husnuzon, oh sabar, ini gini nih, ini sabar. Jadi melihat tadi orang yang gemerlapan gitu kita sabar, kita nanti
Lihat surat Al-Waqiah, surat Ar-Rahman, bagi orang-orang yang sabar gitu gimana nanti di akhirat udah. Begitu juga. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita ingin sabar, kita harus ingat semuanya dikembalikan kepada Allah. Kenapa? Karena ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tiadalah musibah yang terjadi di muka bumi ini dan menimpa diri kita, apapun musibah itu sudah terlukis semuanya di Lauh Mahfuz. Di Lauh Mahfuz sudah terlukis. Ada satu rahasia yang kita tidak tahu, kembalinya tadi kepada husnuzon, berbaik sangka. Berbaik sangka. Bu, kalau kita sering, ibu, ya saya sebutnya ibu-ibu aja lah. Karena ibu-ibu doyan nonton sinetron. Ya, ngaku aja lah. Ya. Makanya alhamdulillah ini ibu-ibu sekarang ke Masjid Sunda Kelapa. Ada nggak sekarang ibu-ibu rumah tangga yang sedang nonton sinetron? Banyak itu. Iya, sinetron. Ya. Kalau habis maghrib sekarang nonton si Soleha. Ya. Tuh, ya kan? Nonton si Soleha. Yang tidak diakui oleh bapak kandungnya kan, iya kan, ibu tirinya sadis kan gitu kan, tapi anaknya begitu sayang sama kakak tirinya. Saya yakin nanti lihat aja, lihat nanti ke depan. Oh, awas, harus tahu. Jadi kalau ibu-ibu nonton tuh, kok Pak Ustadz tahu? Karena istri saya perempuan. Iya. Perempuan di mana-mana doyan sinetron. Saya makan kalau lihat TV, kalau lagi pas lagi makan ada TV lihat sepintas saja udah ketebak. Kalau film sinetron film Indonesia kan gampang ditebaknya kan. Kesimpulannya gampang. Tapi kalau nonton film India susah itu kan. Habis marah-marah joget gitu kan. Iya. Lagi joget marah itu kan susah kalau film India itu ditebaknya itu. Ya, jadi kita harus paham. Paham Bu? Insya Allah. Jadi itu kita harus, tadi husnudon semua kembali kepada Allah. Makanya siapa orang yang sabar? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau suami yang kita cintai mati, udahlah, makanya tidak boleh merintih. Udah kita serahkan kepada Allah. Sesungguhnya kita berasal dari Allah, nanti akan kembali kepada Allah. Kullu man 'alaiha fan, semuanya juga akan binasa. Makanya kita disunatkan kalau kita lewat kuburan, kita berdoa, ya. Baca salam, assalamualaikum ya ahla diyar, wa inna insyaallah bikum lahikun. Salam sejahtera wahai ahli kubur, dan insya Allah nanti kami menyusul. Pasti menyusul, ya kan? Itu kan diajarkan oleh Rasulullah. Udah menyusul. Nah, jadi dikalah anak-anak pun jangan bersedih, dikalah ibunya meninggal. Karena itu bapak dan ibunya yang sudah mendahului, dia rindu, segera pulang. Saya rindu. Di alam barzah tuh. Ya dilepaskan, makanya kalau lepaskan itu surga tuh, lepas, ikhlas. Begitu. Begitu juga dikala suaminya meninggal duluan, ibu meninggal belakangan. Udah, makanya ada yang sabar walaupun janda masih muda, 40 tahun ditinggal suami. Yang namanya perempuan yang penting sandaran ekonominya kuat. Ya, suaminya meninggal, rumahnya ada 17. Depositnya banyak. Ya, iya kan? Depositnya banyak. Anak 7. Itu enggak, ada yang lamar pun enggak. Jangan-jangan lo mau numpang hidup, enggak, gitu kan. Begitu itu, ya. Jadi di situ, makanya kembalikan kepada Allah. Kita mari menyusul. Wah, menyusul nanti itu kan nanti kita
Bahkan orang beriman itu nanti bercampur, berkumpul lagi gitu kan dengan mereka, itu terus siklus itu terus. Nanti di alam barzakh kumpul. Bagi orang beriman nanti bahkan di surga bareng-bareng, kan enak gitu kan. Nah, itu harus disitulah husnuzon kita semua kembalikan kepada Allah. Baik. Keberapa tuh? Tadi ketiga. Keempat, ya. Kalau kita ingin sabar, harus mampu membedakan mana izin Allah dan mana ridha Allah. Ini orang Islam banyak yang gak bisa membedakan izin Allah dengan ridha Allah. Kamin malakin fis samawati, ya. Betapa banyak malaikat di langit yang tidak memberikan guna syafaat pertolongan malaikat itu nggak ada gunanya. Ila mim ba'di ayat dan Allah lima yasha wa yardo. Izin dan bagi orang yang dikehendaki oleh Allah dan diridhoi. Jadi ada yang dapat syafaat itu yang diridhoi, yang diizinkan, dua. Dikehendaki, diizinkan, diridhoi, itu dua. Makanya sebagian pasir menafsirkan Ar-Rahman itu izin Allah, Ar-Rahim itu ridha Allah. Yang ideal izin dan ridha. Bu, ada nggak anak yang kalian diizinkan tapi nggak diridhoi? Maksa-maksa kawin sama si Fulan. Karena dia maksa-maksa, kata orang tuanya, udah saya izinkan terserah kamu. Dalam hatinya tidak ridho, ada nggak? Banyak tuh. Awas ridho. Ini baru pemilu nih kemarin, ya kan? Anda nggak anggota dewan yang sekarang nanti dilantik, ya? Oktober dilantik nanti, yang menghalalkan segala cara supaya menang, ada nggak? Diizinkan oleh Allah, diizinkan, diridhoi nggak? Ayo. Kira-kiranya kalau cuma diizinkan rahmat Allah, syafaat para malaikat datang nggak ke sana? Enggak. Koruptor aja dikasih oleh Allah. Iya kan? Makanya salah satu lawan sabar itu al-ajilah. Ya. Man kana yuridul ajilata ajalna lahu fiha man nasya'u liman nurid, tsumma ja'ana lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Barang siapa yang menghendaki yang tidak sabar dengan menghalalkan segala cara, ingin kaya menghalalkan segala cara, apapun segala cara dihalalkan. Jangankan undang-undang etika pun dilabrak. Ayo. Dikasih oleh Allah. Sesuai dengan yang diizinkan dikehendaki oleh Allah. Tapi nanti akan kami lemparkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan terkucil dan terhina. Ayo. Pilih yang mana? Diizinkan dan diridhoi. Bu, ada nggak suami minta izin sama istri ingin kawin lagi? Banyak. Ada nggak yang diizinkan dan diridhoi? Ada. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sama Siti Sarah diizinkan dan diridhoi. Makanya melahirkan keturunan bangsa Arab Hijaz. Dari Ismail alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad SAW, Arab Hijaz. Dan dari pihak sana, Siti Sarah kan? Dari Siti Sarah, tadi Siti Hajar. Siti Sarah, ya istri tua melahirkan Ishak, terus Yakub, dan melahirkan keturunan bangsa Israel. Itu kalau diizinkan diridhoi. Kalau cuma diizinkan, ada yang cuma diizinkan? Ada. Ya, diizinkan udah, saya udah risih, udah capek dengernya. Tiap hari minta kawin, udah terserah mau kawin sana. Ada nggak yang begitu, Bu? Ya, makanya yang begitu saya jamin cuma senang, tapi nggak bakalan tenang. Tapi kalau diizinkan diridhoi tenang senang. Tuh, izin itu senang, ridho itu tenang, itu yang ideal. Tapi kalau cuman izin senang, makanya saya jamin
Setiap yang poligami punya istri 2, 3, saya jamin senang. Tapi kalau tidak ada ridho dari istri, cuma senang, nggak bakalan tenang. Berusaha terus. Kasihanilah mereka, Bu. Iya kan? Ini kita harus bisa. Contoh umpamanya, Bu, di diskotik orang pada senang nggak? Tenang nggak jiwanya? Enggak. Orang judi, mabok, narkoba senang nggak? Tenang nggak? Itu tinggal pilih kok. Hidup ini pilihan kok. Susah amat gitu. Ini makanya itu. Makanya orang sabar toleransi. Lakum dinukum ya waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Udah. Agamamu bagimu, amaluna amalukum. Itu begitu saja. Jadi pertolongan itu hanya kepada orang yang sabar. Sabar. Itu makanya diizinkan, diridhoi. Baik. Yang namanya orang sabar harus punya wawasan. Wawasan dunia akhirat nggak boleh dipisah. Nggak boleh dipisah. Kenapa? Karena Allah menyatakan wa mahadzil hayatud dunya illa lahun wa laibun wa inna darul akhirata lahiyal hayawan. Kehidupan dunia ini hanya dramatisasi dan permainan. Pemilu kemarin tuh dramatisasi permainan itu. Iya permainan aja, namanya permainan. Tidak menggambarkan hakikat. Kehidupan yang sebenarnya nanti di akhirat. Darul akhirah. Makanya jangan dipisah. Jadi ibu yang sudah berjuang tentang sesuatu di dunia yang belum didapat, jangan pesimis. Karena yang hakikat adalah akhirat. Dunia ini cuman kamuflase permainan. Termasuk haji itu permainan, tapi berlandaskan filosofis ketaatan kepada Allah. Adakah orang yang haji main-main? Banyak. Buktinya dari mana? Saya yakin dengan ayat-ayat Allah. Kata Allah nih dalam surat Al-Baqarah ayat 200, kata Allah. Fa iza afattum manasikakum fadhkurullaha kazikrikum aba'akum au asyadda dzikra faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Manakala kalian sudah selesai manasik haji, udah selesai hajinya, rapi, udah kembali bahkan ke tanah air. Fazkurullaha kazikrikum aba'akum, maka tingkatkan zikirmu, ingat Allahnya. Ingat Allahnya, tingkatkan sebagaimana kamu selalu menyebut-nyebut bapakmu, nenek moyangmu, gitu. Manggil-manggil terus bapakmu, bahkan lebih. Ingat kepada Allah, nanti sadar. Makanya summa afidu ya min haitsu afadun nas ya. Kemudian yang namanya kalau sudah melimpah dari dari Arafah, kalau sudah dari Arafah itu min haitsu afadun nas wastaghfirullah, beristighfar kepada Allah. Itu beristighfar. Jadi istighfarnya harus terus. Kan begitu kan? Demikian pula kalau sudah faiza afattum min arafatin fadzkurullah indal masyaril haram. Juga harus meningkat juga zikirnya. Kalau sudah dari Arafah ke Masyaril Haram. Apa Masyaril Haram? Masyaril tempat sadar. Tempat syiar. Muzdalifah tuh. Jadi orang kalau sudah wukuf, karena itu inti wukuf itu Arafah, ini sabar dalam ibadah nih. Ini saya belum menguraikan sabar ibadahnya. Tadinya saya mau ambil haji aja, cuman udah tinggal 5 menit. Iya. Nah haji aja. Beneran itu yang namanya haji saja. Itu kamuflase banyak.
Harusnya sadar kalau sudah wukuf, makanya al-haju arafah. Haji itu intinya paham, ngerti. Kita disuruh wukuf, merenung, muhasabah. Kalau sudah muhasabah, pasti kita akan kembali kepada Allah. Masih harta akan ditinggalkan, yang dibawa adalah hanya amal baik. Hayo, sadar dong. Ini kamuflase. Kamuflase hajinya. Akhirnya apa? Kalau sudah kamuflase karena ria'an nas, ingin dipuji oleh manusia. Bu, wajibnya haji berapa kali? Sekali. Mabrur wajib atau sunnah? Wajiblah mabrur mah. Tapi adakah orang yang memilih berulang-ulang karena duitnya banyak, berulang-ulang ke Mekah ketimbang jadi mabrur? Hayo, mendingan mana? Yang mendingan mabrur. Udah hajinya sekali, itu punya duit banyak untuk haji lagi. Saya mendingan mabrur. Bangun masjid, bangun pesantren, bangun sekolah. Tuh, bantu anak-anak yatim, orang-orang miskin. Mabrur tuh di situ. Karena ciri orang mabrur itu innal abroro yasrubuna, itu dalam min kasin kana min jazuha kafuro aina yasrubu biha ibadullah yupaziruna tabjiro yufuna binazri. Orang yang mabrur itu menunaikan janji. Janji itu ada 3. Kalau al-ahdu janji, kalau kepada Allah namanya nazar, kalau kepada manusia namanya uqud. Mabrur. Nah, kalau saya udah belasan kali ke Mekah, saya ongkos sendirinya bawa istri cuma sekali, udah cukup. Berkali-kalinya karena haji kosasi. Apa tuh, Bu? Ongkosnya dikasih. Haji abidin karena biaya dinas. Itu jadi pembimbing lain, niatnya juga bimbing. Tapi kalau tidak haji sayang, itu aja. Paham, Bu? Nah, ini awas, hati-hati, Bu. Nah, harusnya begitu. Tapi faminan nasi mayyaqulu robbana atina, obsesinya ya Allah, anugerahkanlah, limpahkanlah kehidupan dunia. Tidak ada hasanahnya, enggak. Titik, kehidupan dunia doang. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dan tidak care dengan urusan akhirat. Enggak. Makanya ini haji kamuflase. Haji kamuflase yang untuk duniawi doang. Baru yang idealnya wa minhum mayyaqulu robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu, Bu. Subhanallah. Ini kalau kita kaji haji ya. Kaji sangat luar biasa. Jadi bisa di situ. Baru itu siapa orang sabar di situ. Tidak boleh memisahkan dunia dan akhirat. Apa yang tidak didapat di dunia pasti di akhirat. Karena itu ibu yang mendapatkan suami nyesel, sabar. Sabar aja, jangan minta cerai. Jangan. Keren, Bu. Nanti ya, termasuk ada udah 70 tahun, usia udah 70 tahun. Ya kawin lagi. Istri masih ada gitu kan. Ya Allah, ada nggak yang begitu, Bu? Ada juga. Sabar, jangan minta cerai, jangan. Ya, mendingan balasan dari Allah. Oh, keren kalau dari Allah. Sabar tuh di situ. Makanya nggak boleh dipisahkan dunia dan akhirat. Suami yang begitu nikah dapat istri kecewa, nggak sesuai dengan ekspektasi, sabar. Beneran itu sabar. Jangan dicerai. Kalau dapat izin ridho, cari lagi. Ya. Iya, kalau dapat izin ridho. Tapi kalau dapat izin saja, jangan. Ya. Nah, itu pasti cuma senang, tapi enggak tenang. Tinggal pilih gitu, Bu. Ya. Baik. Nah, jadi dan yang kelima, ya, bahkan keenam ya. Itu yang namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, nggak boleh. Harus tahu tuh, Ar-Rahman itu maha pengasih, Ar-Rahim maha penyayang. Yang ideal dikasih sayang. Contoh, Bu, ibu-ibu
Ada orang kaya, wah udah hartanya nggak terhitung. Sayang anak, masih kelas 6 SD. Karena pengaruh dari pergaulan, maka si anak kelas 6 SD itu minta mobil balap Rolls Royce, Cadillac, atau Lamborghini. Kalau oleh orang tuanya dikasih, sayang enggak? Enggak, ngerusak itu. Tapi kalau sayang, nak, kamu pokoknya sekarang sekolah aja. Ntar kalau sudah mahasiswa tamat, apapun mobil yang kamu minta saya kasih. Baru tuh orang tua yang sayang. Begitu juga Allah. Makanya dalam perspektif Islam, jangan merasa orang yang gelimpangan rizki harta itu merasa disayang Allah. Jangan itu istidroj. Iya kan? Fa ammal insan iza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Tuh. Wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Adapun ada manusia yang dikasih kelimpahan rizki, dimuliakan oleh Allah pangkat jabatannya, mereka ia menyatakan karena al-insan. Kalau insan itu satu ya, itu mengatakan Allah sedang menyayangi aku, memuliakan aku. Tapi dikala yang namanya dikala paceklik tadi ya, maka fayaqulu rabbi ahanan, Tuhanku sedang menghinakan aku. Kata Allah, kala, nggak begitu tong, nggak begitu. Yang namanya rizki, kemuliaan itu bukan berarti kemuliaan di sisi Allah, bukan. Jangan-jangan istri melupakan kamu. Tadi seperti punya suami, didoakan rizkinya agar banyak, tapi nggak pulang. Ya 3 bulan bu. Iya 3 bulan. Iya. Jadi begitu. Kallah bala tukrimunal yatim wala tahaduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa aklalama wa tuhibbunal mala hubban jamma. Karena terlalu tamak dengan urusan dunia sehingga kamu merasakan sayang Allah itu kalau dikasih rizki banyak. Enggak begitu. Ya, enggak begitu. Tapi mulia itu kalau kita memperhatikan anak yatim, peduli terhadap orang miskin, tidak mencampur adukan yang halal dan yang haram, dan tidak hubud dunia. Ya, waqarahiyatul maut. Ya, hubud dunia itu biasanya gadengannya takut mati, ingin hidup 1000 tahun. Ya kan? Dan itu dalam Al-Quran sudah dikasih tahu, ada orang yang rakusnya terhadap dunia, ya, bahwa kau nanti akan mendapati wala tajidannahum ahrasan nas ala hayatin, ya, wa minal ladzina asyraku, ya begitu, bahkan lebih rakus daripada orang-orang musyrik sekalipun, karena mereka ingin hidup 1000 tahun, ya. Jadi itu ada yang begitu, al-fasanah. Ya, ingin hidup 1000 tahun. Itu hanya tamani, kata Allah. Enggak, itu mah tamani. Itu angan-angan doang. Amlil insan matamana. Manusia itu tamani. Ingin punya villa, ingin punya apa. Anak-anak sudah sukses semuanya. Ya, kemudian villanya enggak terurus, padahal hektaran. Akhirnya pusing. Pusing sendiri itu kan. Nah, itu namanya tamani. Bu, udah selesai? Ya, udah kelewat jauh ya. Mudah-mudahan lain kesempatan kita sambung kembali ya. Tadinya saya akan menguraikan bagaimana sabarnya dalam ibadah, termasuk dalam sholat, dalam haji. Tapi kalau tidak tahu apa itu sabar dan keistimewaan sabar, ya percuma juga kan? Ya, cuman sabar dongkol. Itu mah bukan sabar, dongkol mah nyiksa diri. Iya, nyiksa diri itu namanya. Sabar dongkol mana namanya nyiksa diri, akhirnya kurus kering TBC. Nah, itu namanya bukan sabar itu mah.
Bukan, ya. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasajmain. Allahumma lakal hamdu wa lakal mustaka wa antal musta'an wa la haula quwwata illa billah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Allahumma barik lana fi rizqina wa barik lana fi hayatina wa barik lana fi umrina wa barik lana fi usratina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi qaryatina wa barik lana fi baladina Indonesia khassa wa min budanil muslimina wal mu'minina amah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.